bahasanya gak campur-campur. Soalnya 5 kali lebaran, 5 kali puasa boten pulang. Jadi ya bahasanya campur-campur. Bang Toyib kalah, Bu. Bang Toyib cuma 3 tahun, 3 kali lebaran, 3 kali puasa. Saya 5 kali lebaran, 5 kali puasa, gak pulang-pulang. Jadi bahasanya campur. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurikas sari wa madadikal jari wajma'na bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak pengasuh kita, pengasuh Pondok Pesantren Al-Muttaqin, Sayyidil Walid, Abuya Abah Kiai Haji Mukhtaruddin, bersama yang membantunya seperti Kakanda Kiai Fakihuddin Arsad, Kiai Haji Umar Mawardi, dan jajaran pengurus Pondok Pesantren Al-Muttaqin, dan juga yang saya hormati aparat pemerintah, Bapak Camat Bantar Bolang, Bapak Polisi, Bapak TNI yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan karena belum kenalan. Insya Allah nanti kenalan dulu. Alhamdulillah, para hadirin juga yang tidak saya lupakan, yang alhamdulillah insya Allah berbahagia pada malam hari ini. Bahagia nggih? Seneng nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah kita sama-sama diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pada malam hari ini kita diberikan kesempatan untuk berkumpul dalam acara yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidaklah kita datang kepada acara ini kecuali nanti pulangnya telah diampuni dosa-dosanya, dikabulkan hajat-hajatnya, dibayarkan, dilunaskan hutang-hutangnya. Kalau pas utang, aminnya seru, kenceng. Kebanyakan pada punya utang berarti insya Allah. Insya Allah setelah pulang majelis ini, acara ini yang punya hutang, hutangnya dilunaskan. Yang punya urusan yang ruwet dilonggarkan, diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya berdiri sebagai sambilan, Bu, sambil nunggu karena kiainya belum datang. Jadi namanya sambilannya kayak lauh wedang tok. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk bermuajahah menghadiri acara Haflah Akhirus Sanah Pondok Pesantren Putra Putri Al-Muttah. Berarti kita sekalian sekarang lagi pada jadi santri. Seneng nggak jadi santri, Bu? Seneng boten jadi santri, Pak? Seneng nggih? Seneng, insya Allah kita seneng jadi santri. Saya ingin membawakan hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda dalam hadisnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban fala takun khamisan fatahlak. Paham boten, Bu? Berarti nyuwun diarteni nggih. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai orang-orang, jadilah kalian orang yang alim. Dan kalau nggak bisa jadi orang yang alim, maka jadilah orang yang belajar ilmu. Terus kalau nggak bisa juga jadi orang yang belajar ilmu, maka jadilah orang yang suka mendengarkan ilmu. Terus kalau nggak bisa lagi, nggak bisa mendengarkan ilmu, maka jadilah kalian orang yang mencintai ahli ilmu. Jadi di situ ada 4 golongan yang insya Allah selamat, Bu. Ada 4 golongan, enten sekawan golongan yang insya Allah selamat. Maaf bahasanya agak campur-campur. Soalnya 5 kali lebaran, 5 kali puasa boten pulang. Jadi ya bahasanya campur-campur. Bang Toyib kalah, Bu.
Bang Toib cuma tiga tahun, 3 kali lebaran, 3 kali puasa. Saya 5 kali lebaran, 5 kali puasa, nggak pulang-pulang. Jadi bahasanya campur. Jadi kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kun aliman, wahai orang-orang jadilah orang yang alim. Yang pertama yang disuruh oleh Rasulullah, yang diperintahkan oleh Rasulullah, itu kita dianjurkan agar menjadi orang yang alim. Kenapa? Karena Rasulullah sendiri orang yang alim. Bu'istu mu'alliman, kata Rasulullah. Saya diutus sebagai orang yang mengajarkan ilmu. Jadi definisi alim di sini adalah orang alim yang mengajarkan ilmunya. Itu menjadi peringkat pertama orang yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kun aliman, jadilah orang yang ahli ilmu, jadilah orang yang alim. Dan alhamdulillah kita semua berada di pondok. Insya Allah ini tempat untuk menjadikan orang yang alim. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, wali santri yang punya anak sudah dipondokkan di Al-Muttaqin, alhamdulillah jenengan beruntung. Yang belum punya, yang punya anak tapi belum dipondokkan, insya Allah setelah hadir acara ini nanti punya keinginan untuk mondokin anaknya. Apa kata Rasulullah? Kun aliman, jadilah orang yang alim. Kenapa? Karena orang alim itu mulia. Dimuliakan oleh Allah, dimuliakan oleh Rasulullah. Itu dikatakan di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengangkat derajatnya orang yang beriman. Jadi di muka bumi ini ada orang yang beriman dan juga ada yang gak beriman. Yang beriman itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihi dari orang-orang yang gak beriman. Bu, walaupun orang-orang itu kaya, punya segalanya, punya emas sekintal misalkan, atau punya apapun, atau dia jadi presiden negara manapun, tapi mereka itu gak beriman, itu derajatnya rendah. Dikatakan oleh para ulama, jika raja-raja dunia dikumpulkan, raja-raja dunia yang kafir, yang tidak Islam itu dikumpulkan, terus ditimbang dengan orang yang beriman, satu yang orangnya itu mungkin orang paling miskin, itu lebih mulia orang yang paling miskin tapi beriman daripada raja-raja seluruh dunia tapi tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita beriman semua nggih. Alhamdulillah. Nikmat iman itu nikmat yang paling besar. Jadi orang yang beriman derajatnya diangkat sama Allah melebihi orang-orang yang tidak beriman. Terus apa selanjutnya? Di antara orang-orang beriman ini ada yang derajatnya lebih ditingkatkan lagi, diangkat lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa itu? Mereka orang-orang ahli ilmu. Jadi orang-orang ahli ilmu itu derajatnya melebihi orang-orang iman yang biasa. Coba Bu, kalau kita lihat kiai-kiai orang alim, jalan aja dikawal banser Bu. Jalan dikawal banser. Karena apa? Karena mulia. Dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalan dikawal banser. Kita pengen rebutan salaman, ntar disaduk-saduk nih banser. Ya kan, itulah orang yang alim. Kita melihat orang-orang alim, orang-orang yang mempunyai ilmu itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ketika mereka di dunia, belum lagi nanti ketika mereka di akhirat. Lebih mulia lagi insya-Allah. Jadi saya lanjutkan, yang pertama kata Rasulullah, jadilah kalian orang yang alim. Terus kalau nggak bisa, misalkan aduh saya udah terlanjur tua, dari dulu saya nggak belajar agama, saya nggak belajar. Jadi gimana dong? Ya kalau nggak bisa jadi orang alim, maka jadilah orang yang belajar ilmu. Jadilah orang yang belajar ilmu. Kalau nggak bisa jadi orang alim, minimal jadi orang yang belajar ilmu. Kalau belajar ilmu itu nggak ada kata terlambat Bu. Walaupun bapak-bapak, ibu-ibu mungkin sudah tua, tetap masih bisa belajar
ilmu, masih bisa nuntut ilmu agama. Dan bahkan kalau misalkan sudah tua tapi belum paham agama, belum tahu mana yang wajib, belum tahu mana yang halal, belum tahu mana yang haram, maka dia tetap wajib untuk belajar, Bu, Pak. Jadi bapak-bapak yang punya anak di pesantren, di pondok, kalau misalkan bapaknya misalkan sholatnya belum terlalu sempurna, wudunya belum terlalu sempurna, maka setelah akhirus sanah biasanya anak-anaknya pulang. Takoni, Bu, nah sholat sing bener primen, nah sholat sing bener gimana caranya, wudu yang bener gimana caranya. Jadi kita tetap bisa belajar walaupun dengan anak kita sendiri. Itulah faidahnya kita memondokkan anak. Bukan anaknya dipondokin ketika balik udah biasa aja gitu. Ya berarti kita nggak mengambil manfaatnya. Begitu juga para santri. Para santri ketika mereka pulang ke rumah, apa yang dia telah pelajari dari ilmu-ilmu yang sifatnya wajib, maka sampaikan kepada keluarga-keluarga terdekat. Sampaikan kepada bapaknya, sampaikan kepada ibunya, sampaikan kepada kakaknya. Kalau kalian sayang kepada mereka, maka kalian akan menyampaikan. Karena kalau orang meninggalkan wajib nanti jadi kena dosa. Apa kata Nabi? Kalau nggak bisa jadi orang alim, maka jadilah orang yang belajar ilmu. Kalau udah tua tapi belum belajar juga, belum tahu apa-apa, maka lebih wajib. Itu dikatakan oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar bin Khattab, beliau pernah bilang, banyak orang yang umurnya telah sampai 60 tahun, tetapi belum pernah amalnya diterima satu kali pun. Rugi nggak, Bu? Kenapa? Karena nggak tahu ilmunya. Jadi alhamdulillah dengan adanya pondok pesantren, dengan adanya perkumpulan yang seperti ini, mari Bu, kalau kita nggak bisa jadi orang alim, minimal kita jangan bosan belajar, biar bisa jadi orang yang belajar ilmu, sehingga kita tahu mana yang halal, mana yang haram. Terus kata Rasulullah SAW yang selanjutnya, kun aliman au muta'alliman au mustami'an. Kalau jadi orang alim gak bisa, jadi orang yang belajar ilmu juga udah susah, gak masuk-masuk misalkan, maka jadilah orang yang mendengarkan ilmu, suka mendengarkan ilmu. Minimal jadi orang yang suka mendengarkan ilmu. Kalau kita belum bisa jadi orang alim, belum bisa jadi orang yang belajar ilmu, seenggaknya kita sering mendengarkan ahli ilmu. Sehingga dari pendengaran-pendengaran tersebut, insya Allah nanti kita dapat cahaya, dapat nur. Sehingga dengan kata-kata penceramah atau orang-orang yang menasihati kita, nanti kita hidupnya menjadi terarah, menjadi hidupnya diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala, dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ketika kita mendengarkan, Bu, mendengarkannya itu benar-benar mendengarkan. Misalkan ibu-ibu, bapak-bapak hadir acara seperti ini, ada orang bilang, ada orang ceramah, ada orang ngomong, ngasih nasihat, kita benar-benar mendengarkan. Kalau bisa setiap kali hadir pengajian, hadir majelis yang seperti ini, kita bawa buku, kita catat, apa yang penting kita catat. Itu dikatakan oleh para ulama bahwasanya orang yang mendengarkan kata-kata mutiara, kata-kata ilmu, tetapi dia tidak menulisnya, dia tidak mencatatnya, itu sama aja kayak orang yang mencari, menggembala atau berburu, terus ketika mendapatkan buruannya, udah dapat capek-capek, terus dibuang. Udah capek-capek memburu, ketika dapat malah dibuang. Sia-sia nggak, Bu? Sia-sia mboten. Ya insya Allah malam niki mungkin pengajian belum pada bawa catatan, tapi pada bawa HP insya Allah bisa direkam. Apa yang penting kita ambil. Atau kita catat dari HP. HP-nya jangan buat main-main doang, tapi buat nyatat-nyatat ilmu gitu, Bu. Nah kalau kita jadi orang yang mustami begitu, insya Allah kita selamat. Jadi orang yang suka mendengarkan ilmu, insya Allah juga jadi orang yang selamat.
selamat. Jangan ketika orang lagi ngomong, kiainya lagi ngomong, malah ngomong sendiri, ngomongin kiainya. Ih, kiai ini pecinya miring. Wah, kiai ini sarungnya dendek. Bagaimana nanti dapat ilmu. Tapi itu bukan yang paling terakhir. Kalau misalkan kita mendengarkan saja sudah jarang, sudah tidak suka mendengarkan ilmu, maka kata Nabi, au muhibban, atau paling enggak setidaknya kita jadi orang yang suka sama ulama, jadi suka sama ahli ilmu. Itu batas paling minimal, Bu. Jadi pertama jadilah orang yang alim, atau jadi orang yang belajar ilmu, atau jadi orang yang mendengarkan ilmu, atau jadi orang yang mencintai ahli ilmu. Fala takun khamisan fatahlak. Jangan jadi orang yang kelima. Kalau kamu jadi orang yang kelima, maka kamu akan celaka. Misalkan kita udah nggak alim, nggak belajar ilmu, nggak suka mendengarkan ilmu, nggak suka sama ahli ilmu, ya wis alamatnya celaka. Wis ora tahu, wis ora gelem belajar, malah musuhi ahli ilmu. Berarti orang kalau nggak suka sama ahli ilmu ya biasanya kalau lawan katanya nggak suka ya biasanya benci. Wal iyadu bil, naudzubillah min dzalik. Jangan sampai kita ada di posisi yang kelima. Karena yang kelima kata Nabi akan celaka. Alhamdulillah kita menyaksikan haflah akhirus sanah Pondok Pesantren Al-Muttaqin. Kita sama-sama tadi menyaksikan ada yang sudah hafal Quran. Alhamdulillah. Hafal Quran ada berapa orang tadi, Bu? Yang sudah hatam Quran ada berapa, Bu? Ada 4 orang ya? 6. Ada 6 orang, Masya Allah. Itu yang jadi orang tuanya beruntung, Bu. Maka dijaga. Yang hafalnya dijaga, yang jadi orang tua pun bantu biar dijaga. Karena orang tuanya itu dijanjikan nanti di hari kiamat dipakaikan taj, dipakaikan istan, mahkota. Dipakaikan mahkota di hari kiamat. Barang siapa yang mempunyai anak hafal Quran, nanti pada hari kiamat orang tuanya dipakaikan mahkota, Bu. Kita di hari kiamat selamat aja untung. Apalagi kalau kita dipakaikan mahkota, berarti kita beruntung banget. Tapi ya syaratnya gitu, Bu. Dijaga. Yang anaknya hafal Quran, ibunya bantu, bapaknya bantu. Biar Qurannya terus dijaga. Mungkin kalau hafalannya bisa kadang lemah, kadang lancar, tetapi tidak ada alasan orang yang sudah hafal Quran itu terus selalu membaca Al-Quran, menjaga Al-Qurannya. Terus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga beliau bersabda, man utiyal Quran fara'a ahadan annahu utiya khairum minhu faqad azzama ma sagharahu faqad saghara ma azzama Allah Subhanahu wa taala au kama qala. Ini hadisnya saya kurang tepat mungkin, tapi kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang diberikan Al-Quran, terus orang itu menyangka bahwa ada orang lain yang diberikan sesuatu perkara dunia, yang itu dia merasa bahwa lebih berharga dari apa yang Allah berikan kepada dia yang dikasih Quran, maka beliau atau orang tersebut telah memperkecil apa yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi barang siapa yang diberikan Quran terus melihat ada orang lain, terus ngerasa kalau orang lain itu lebih baik pemberian Allah kepada dia, entah itu berupa kekayaan atau jabatan atau apapun, itu dikatakan oleh Allah, kalau dia merasa seperti itu berarti dia telah mengkecilkan apa yang dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hal yang besar. Man utiyal Quran fara'a ahadan annahu utiya afdalu minhu faqad saghara ma 'azzamallahu Subhanahu wa taala. Jadi punya anak yang hafal Quran atau orang yang hafal Quran itu adalah hadiah terbesar, hadiah istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak ada hadiah yang lebih istimewa dari hadiah tersebut. Karena orang-orang yang hafal Quran itu derajatnya besok derajatnya dikumpulkan dengan para nabi. Derajatnya sama seperti para nabi. Cuma orang-orang yang hafal Quran ini tidak diberikan
wahyu. Jadi pahalanya atau keutamaan orang-orang hafal Quran itu luar biasa sekali. Alhamdulillah, Pondok Pesantren Al-Muttaqin sekian beberapa tahun telah mengeluarkan banyak penghafal Al-Quran. Tapi ya penghafal Al-Quran yang harus memenuhi syarat. Bukan cuma hafal Quran, tapi misalkan yang perempuan mohon maaf sudah hafal Quran tapi melalaikan kewajibannya. Keluar dari rumahnya nggak pakai kerudung, nggak pakai hijab, nggak menutup aurat. Itu berarti tidak menjalankan apa yang di Al-Quran. Atau yang laki-laki juga, misalkan sudah hafal Quran, tapi terbengkalai agamanya, terbengkalai sholat-sholatnya, ya itu lebih bahaya. Jadi hafal Quran juga kita harus menjaga hal-hal yang lain. Kita bukan cuma hafal Quran saja, tapi kita juga harus jadi orang yang istiqomah. Menjaga Qurannya, Bu. Menjaga Qurannya itu bukan cuma menjaga hafalannya, tapi menjaga kandungan-kandungan yang di dalam Al-Quran. Jika Allah memerintahkan untuk seperti ini, berarti orang-orang yang hafal Quran ya seharusnya melakukan seperti itu. Dan itu menjadi ciri yang paling agungnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Sayyidah ditanyakan oleh orang-orang bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akhlaknya, itu katanya kana khuluquhul Quran. Rasulullah itu akhlaknya adalah Quran. Di dalam riwayat Sayyidah Aisyah bilang Quranun yamsi. Rasulullah adalah Quran yang berjalan di atas muka bumi. Kana khuluquhul Quran wa shimatuhul hufran yansahu lil insan wa yafsahu fil ihsan. Ya'fu 'anid dhanbi idza kana fi haqqihi wa sababihi wa idza udi'a haqqullah lam yakum ahadun li ghadabihi. Jadi akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Quran. Bagaimana akhlaknya Quran? Ya'fu 'anid dhanbi idza kana fi haqqihi wa sababihi. Rasulullah itu memaafkan ketika ada orang berbuat salah kepada Rasulullah. Jadi akhlaknya Quran adalah pemaaf. Ahli Quran akhlaknya pemaaf. Jadi kalau ada orang hafal Quran tapi malah suka bikin salah, terus juga nggak suka minta maaf atau juga nggak bisa memaafkan, itu berarti belum beramal dengan amalnya Quran. Maka kurang. Nanti masih derajatnya belum yang dijanjikan, belum seperti yang dijanjikan. Jadi kita alhamdulillah pada malam hari ini Bapak-bapak, Ibu-ibu diberikan oleh Allah kesempatan untuk berkumpul, yang kemudian kita nanti akan mendengarkan mau'idhah hasanah. Kita ambil pelajarannya, kita bawa untuk kehidupan kita sehari-hari. Masya Allah, ketika datang pengajian kayak gini, ibu-ibu cantik-cantik, rapet-rapet, kerudungnya dipakai, gamisnya dipakai, abayanya dipakai. Ini pakaian santri. Kalau kita cinta sebagai santri, mengaku sebagai santri, harusnya kita selalu mencintai pakaian santri. Jadi ibu-ibu yang udah cantik setelah keluar dari majelis ini, kalau pulang jangan terus pakai celana pendek lagi, Bu. Jangan pakai celana pendek lagi, Bu. Jangan buka kerudung lagi, Bu. Kalau memang cinta santri, ayolah pakai pakaian santri. Dan sebenarnya itu bukan pakaiannya santri, tapi itu pakaian yang seharusnya buat ibu-ibu, buat muslimah. Karena itu menjaga ibu-ibu dari mara bahaya apapun. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma taraktu fitnatan adarru lirrijal minan nisa." Saya tidak meninggalkan fitnah yang lebih dahsyat, kata Rasulullah, yang lebih berbahaya untuk laki-laki kecuali wanita. Makanya kalau udah tahu wanita itu fitnah, jangan malah buka-buka gitu, Bu. Jadi kita harus sebagai perempuan harus tertutup. Yang udah pada hadir majelis, Masya Allah, pada berkerudung, pada berabaya, bergamis, istiqomahkan, Bu. Itu insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ibu-ibu beralasan, aku kan biasanya kebon panas.
Biasanya kebon panas. Kalau bilang tentang kebon panas, Bu, saya di Yaman beberapa kali melihat para penggembala kambing itu kebanyakan justru perempuan. Para penggembala kambing itu justru perempuan. Dan cuaca di Yaman itu panasnya jauh lebih panas dari Indonesia, Bu. Tapi mereka sambil angon kambing, sambil menggembala kambing, mereka pakaiannya tertutup. Jadi ibu-ibu jangan beralasan takut panas atau takut apapun. Karena kalau kita takut panas di dunia terus kita buka-bukaan, takutnya nanti malah diselomot, panasnya neraka. Naudzubillah min dalik. Jadi kita sama-sama pada malam hari ini datang untuk menghadiri acara haflah akhir sanah Pondok Pesantren Al-Mutakin, yang semoga dengan hadirnya kita pada malam hari ini menjadikan kita cinta kepada dunia santri, cinta kepada dunia santri. Kita ingin menjadi santri. Santri itu definisinya sebenarnya sangat sulit, Bu. Itu dikatakan oleh ulama, man lam yakun lahu qiyamul lail falaysa talibal ilm. Orang yang tidak pernah qiyamul lail, tidak pernah tahajud, maka dia bukan santri. Kalau nggak pernah tahajud, bukan santri, maka kebanyakan santri pada nggak tahajud. Berarti bukan santri dong. Ya nggak apa-apa, tapi setidaknya kita berusaha menjadi santri. Terus juga definisinya banyak. Orang yang nggak hafal alfiyah itu bukan santri. Orang yang nggak hafal ini itu bukan santri. Kalau kita mengikuti definisinya para ulama untuk menjadi santri, itu kita bukan apa. Tapi setidaknya kita cinta dan mengikuti apa yang menjadi kebiasaan santri. Dan itu yang menjadi posisi atau peringkat yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang derajatnya juga diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi para bapak-bapak, ibu-ibu, kesimpulannya pada malam hari ini, marilah dengan kita hadir ke acara pondok pesantren, kita coba hidup dengan ala santri gitu. Hidupnya ala santri, suka ngaji, suka ulama, suka kiai, suka orang-orang soleh, suka sholawatan, suka berjamaah ke masjid, suka kumpul-kumpul ngaji seperti ini. Insya Allah kalau kita suka dengan hal-hal tersebut, kita tidak menjadi orang yang celaka. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.